mengapa kerap kali ada yang berteriak kafir kepada penganut agama selain Islam. Sedangkan menurut pengertian kami, jika kafir itu adalah orang murtad yang tidak punya agama dan tidak mengenal Allah. Sedangkan kita mempunyai Allah, beragama, sama-sama hidup di Indonesia. Yang salah agamanya, apa salah kita dilahirkan menjadi selain Islam? Ya, yang pertama dulu, kafir mempunyai banyak makna. Itu satu. Sehingga harus disesuaikan dengan substansi yang melekat pada seseorang sehingga dia dinamai kafir atau tidak. Nah, dalam konteks keberagamaan, umat Kristen dan Yahudi, Al-Quran tidak menamai mereka kafir, menamai mereka ahlul kitab, ya ahlal kitab. Nah, itu satu. Yang artinya orang-orang wahai orang-orang yang memiliki kitab. Mereka diakui memiliki kitab suci karena Nabi Musa dan Nabi Isa mendapat kitab suci dari Tuhan. Itu yang ditonjolkan. Nah, bahwa kafir bisa bermacam-macam. Seperti tadi, bisa saja seorang muslim dia dinamai kafir dalam pengertian kikir. Ya, itu Nabi Sulaiman berkata, saya dianugerahi Tuhan begini banyak kekayaan untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Ya kan? Nah, jadi kafir bisa bermacam-macam maknanya. Hanya itu tadi kita katakan dalam konteks hubungan antar pemeluk agama, kita hendaknya memilih kata-kata yang tidak menjadikan hubungan itu menjadi retak. Nah, itu sebabnya Al-Quran menamai Ahlul Kitab. Itu nama yang ini. Apalagi pada masa turunnya Al-Quran, hubungan yang akrab antara umat Islam dengan Ahlul Kitab, khususnya orang-orang Nasrani itu sangat akrab. Sewaktu Romawi berperang dengan Persia, umat Islam memihak pada Romawi karena dia mengakui adanya Tuhan, sedangkan Persia menyembah api. Ketika kaum muslimin tertindas di Mekah, Nabi menganjurkan untuk pergi ke Habasyah Ethiopia karena di sana ada penguasa Nasrani yang adil dan sangat toleran terhadap agama-agama lain termasuk Islam. Bahkan Al-Quran menyatakan orang yang paling dekat persahabatannya kepada kamu adalah orang-orang yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Itu yang dijelaskan oleh agama. Jadi sahabat terdekat umat muslim itu Nasrani? Nasrani. Walaupun kita harus berkata perkembangan masyarakat itu bisa berubah dari saat ke saat akibat aneka pengaruh. Bisa jadi ada di masa penjajahan itu karena terlihat bahwa ini agama Kristen nih. Atau sebelum itu perang salib, untuk diketahui ulama-ulama Islam cendekiawan muslim tidak ingin menyatakan penyerangan orang-orang dari barat ke timur itu, mereka tidak namai itu perang salib. Karena salib tidak merestui itu. Jadi itu bukan perang salib, itu politik. Nah ini yang menjadikan biasa terjadi kesalahpahaman. Dan sekarang pun kerap kali karena isu itu bercampur dengan isu politik, itu yang membuat seolah-olah kita dipertentangkan atau dihadapkan satu sama lain, muslim dan non-muslim. Romo juga melihat seperti itu? Itu yang bukannya kita lihat, kita rasakan pengaruh politik kekuasaan. Itu membuat orang dengan mudah menyatakan pihak yang berbeda, pandangan politik lalu kafir. Bukan, kalau agama yang disampaikan Abi tadi sangat tepat dan begitulah juga Gereja Katolik memahami. Maka Gereja Katolik mengatakan Gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar dan suci yang ada dalam semua agama dan kebudayaan. Ya, apalagi saya kira akhir-akhir ini, sejak konsili terakhir ini kan, itu sudah diakui bahwa Islam itu membawa ajaran-ajaran yang benar. Alamin. Jadi ada upaya pendekatan